wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Zain Muhammad Iqbal dengan NIM C012612010062. Nah, di sini saya akan memenuhi salah satu tugas manajemen SDM dengan dosen pengampu Ibu Desi Sandia SIMM. Kita langsung saja. Di sini saya mengambil PT Toyota Astra Motor atau TAM. Nah, sebelum ke profil perusahaan, saya akan menjelaskan dulu apa itu TQM. Nah, TQM atau Total Quality Management itu adalah pendekatan manajemen yang berfokus pada perbaikan kualitas secara menyeluruh dan berkelanjutan di semua aspek organisasi dengan melibatkan seluruh karyawan dari level teratas hingga terbawah. Kemudian ada tujuan utama TQM. Nah, tujuannya itu untuk memenuhi kepuasan pelanggan melalui peningkatan proses, produk, dan layanan secara konsisten. TQM menekankan kerja sama tim, budaya kualitas, dan pengambilan keputusan berdasarkan data. Adapun ciri-ciri utama TQM, yang pertama, fokus pada pelanggan. Semua proses dan keputusan diarahkan untuk memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Yang kedua ada perbaikan terus-menerus. Nah, kualitas dianggap tidak selesai. Selalu ada ruang untuk meningkatkan produk, layanan, dan juga proses. Kemudian yang ketiga ada keterlibatan semua orang. Maksudnya, jadi seluruh karyawan, mulai dari pimpinan sampai staf operasional, itu ikut aktif dalam menjaga dan meningkatkan kualitas. Kemudian keempat, ada pendekatan sistematis terhadap manajemen proses dan kualitas. Nah, TQM menggunakan metode struktur untuk menganalisis, mengelola, dan memperbaiki proses kerja. Nah, lanjut ke profil perusahaan. Ini mulai dari sejarah. Sejarah PT Toyota Astra Motor atau TAM itu didirikan pada 12 April tahun 1971 sebagai kerjasama antara Toyota Motor Corporation yang ada di Jepang dan PT Astra International Tbk yang ada dari Indonesia. Nah, PT TAM ini bertugas sebagai agen tunggal pemegang merek Toyota di Indonesia. Nah, fokus pada penjualan dan layanan purna jual. Sejak restrukturisasi tahun 2003, PT TAM hanya menangani distribusi dan pemasaran, sementara produksi ditangani oleh TMMIN. Nah, berikut ada lebih poin-poinnya. Nama perusahaannya ada PT Toyota Astra Motor, didirikan pada 12 April 1971, pemiliknya Toyota Motor Corporation, kemudian yang kerjasama dengan Indonesia. Nah, kantor pusatnya ada di Jakarta, yaitu yang TMMIN. Nah, jenis usahanya sebagai agen pemegang merek atau APM Toyota di Indonesia. Kemudian ada struktur PT Toyota Astra Motor. Yang pertama ada Presiden Direktur. Nah, pemimpin tertinggi perusahaan bertanggung jawab atas keseluruhan strategi, kebijakan, dan keputusan besar perusahaan. Kemudian yang kedua ada Vice President Direktur atau Wakil Presiden, Wakil Direktur. Nah, ini membantu Presiden atau menggantikannya bila diperlukan. Tugasnya juga mengawasi pelaksanaan operasional harian. Kemudian yang ketiga ada Direktorat Penjualan dan Pemasaran. Ini bertanggung jawab atas strategi penjualan dan promosi produk Toyota di Indonesia. Yang keempat ada Direktorat Layanan Purna Jual atau After Sales Service. Nah, ini tugasnya menangani layanan pelanggan setelah pembelian seperti perawatan, garansi, dan suku cadang. Kemudian yang kelima ada Direktorat Sumber Daya Manusia dan Umum. Tugasnya mengelola rekrutmen, pelatihan, pengembangan karyawan, serta urusan umum perusahaan. Nah, yang keenam ada Direktorat Keuangan dan IT. Nah, ini tugasnya bertanggung jawab atas keuangan perusahaan dan sistem teknologi informasi pendukung operasional. Kemudian yang ketujuh, Divisi Corporate Planning and Public Affairs. Nah,
Tugasnya merancang strategi jangka panjang dan mengelola hubungan eksternal, termasuk dengan pemerintah dan juga media. Yang kedelapan, divisi dealer development. Tugasnya mengembangkan dan mendukung jaringan dealer Toyota agar sesuai standar perusahaan. Nah, yang kesembilan, divisi customer satisfaction and network. Nah, tugasnya fokus pada kepuasan pelanggan dan pengelolaan jaringan layanan dan distribusi. Nah, yang terakhir, divisi produk dan marketing planning. Tugasnya merencanakan pengembangan produk baru dan strategi pemasaran yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Jadi, struktur ini mencerminkan organisasi yang kompleks tapi integrasi, memastikan semua aspek dari penjualan, layanan, SDM hingga kepuasan pelanggan itu dikelola secara profesional untuk mendukung misi Toyota yang ada di Indonesia. Lanjut dengan visi dan misi Toyota di Indonesia. Visinya menjadi perusahaan mobil terbaik di dunia dan menciptakan mobil terbaik untuk masa depan. Nah, jadi maknanya Toyota ini ingin diakui secara global serta sebagai pemimpin industri otomotif. Fokusnya tidak hanya saat ini aja, tetapi pada inovasi jangka panjang untuk menciptakan mobil yang relevan di masa depan. Kemudian misinya menyediakan produk dan layanan berkualitas tinggi yang memenuhi kebutuhan pelanggan, serta berkontribusi pada masyarakat untuk melalui inovasi yang berkelanjutan. Nah, jadi maksudnya produk dan layanan berkualitas tinggi itu Toyota berkomitmen untuk memberikan produk andal dan layanan purna jual terbaik. Kemudian memenuhi kebutuhan pelanggan, fokus pada kepuasan pelanggan, kemudian memahami kebutuhan pasar seperti apa yang masyarakat butuhkan, yang diinginkan atau keinginan pelanggan itu seperti apa sehingga Toyota itu bisa memenuhinya. Lanjut ke kegiatan utama PT Toyota Astra Motor atau PT TAM. Yang pertama ada menjual dan mendistribusikan mobil Toyota di Indonesia. Nah, TAM ini bertanggung jawab atas penjualan seluruh jenis mobil Toyota yang ada di Indonesia. Kemudian didistribusikan dilakukan ke seluruh jaringan dealer resmi yang ada di Indonesia. Contohnya, misalkan TAM mendistribusikan sebuah mobil, misalkan yang terbaru ini ada Avanza yang keluaran terbaru, ada Innova, Jenik hingga Alphard ke berbagai kota-kota lainnya secara merata. Kemudian yang kedua ada menyediakan layanan servis dan suku cadang. PT TAM memastikan konsumen mendapat layanan purna jual seperti perawatan berkala, perbaikan, dan penggantian suku cadang asli. Ini penting untuk menjaga kualitas, keamanan, dan loyalitas pelanggan. Misalkan contohnya program servis berkala gratis atau layanan Toyota Home Service. Kemudian yang ketiga ada mengelola pelatihan teknisi dan edukasi pelanggan. PT TAM menyelenggarakan pelatihan teknisi bagi mekanik dan staf dealer agar tetap kompeten. Juga memberikan edukasi kepada pelanggan tentang perawatan kendaraan dan fitur keselamatan. Yang keempat, ada promosi kendaraan ramah lingkungan, hybrid dan EV. TAM aktif memasarkan mobil dengan teknologi yang rendah emisi seperti Toyota Hybrid System. Sekarang udah banyak, misalkan ada Avanza juga ada hybrid, Innova Zenik udah ada yang hybrid, dan mobil-mobil lainnya. Nah, selanjutnya produksi Toyota. Yang pertama, produksi dilakukan oleh PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia atau TMMIN. Nah, PT TMMIN adalah anak perusahaan Toyota yang bertanggung jawab atas kegiatan produksi mobil di Indonesia. TMMIN ini memproduksi kendaraan Toyota untuk kebutuhan pasar dan impor dan juga ekspor. Nah, yang kedua, lokasi di Karawang, Jawa Barat. Fasilitas utama produksi Toyota Indonesia berlokasi di Karawang, Jawa Barat. Nah, area ini terdapat beberapa pabrik modern dengan teknologi yang tinggi serta sistem produksi Toyota. Kemudian yang ketiga, produk
yang dibuat. Nah, mobil-mobil Toyota yang diproduksi di Indonesia banyak ya, seperti di gambar nih ada Avanza, Veloz, Innova, Yaris, kemudian Fortuner, Yaris Cross, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian yang keempat, sebagian produk juga diekspor ke luar negeri. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Indonesia menjadi basis produksi global Toyota. Nah, contohnya misalkan kayak Fortuner atau Yaris Cross yang seperti di gambar ya. Itu buatan Karawang yang diekspor ke Asia, Afrika, bahkan ke Timur Tengah. Nah, adapun komitmen Toyota, yang pertama meningkatkan lokal konten dan ekspor. Nah, jadi Toyota berupaya menggunakan komponen lokal sebanyak mungkin dalam produksinya, juga terus meningkatkan volume ekspor mobil dan komponen dari Indonesia ke pasar internasional. Kemudian yang kedua ada mendorong transformasi industri otomotif nasional. Toyota ini aktif mendukung modernisasi dan inovasi di sektor otomotif Indonesia, termasuk dalam pengembangan kendaraan listrik dan juga teknologi baru lainnya. Kemudian, yang ketiga, ada mengembangkan kendaraan ramah lingkungan. Nah, Toyota memproduksi dan memasarkan kendaraan hybrid dan electric vehicles atau EV untuk mengurangi emisi dan dampak lingkungan. Kemudian, yang keempat, mendukung program CSR. Nah, Toyota menjalankan program CSR ini di bidang pendidikan, lingkungan, dan keselamatan berkendara. Ini adalah bentuk kontribusi sosial untuk masyarakat Indonesia. Nah, jadi Toyota ini tidak fokus pada bisnis, tetapi juga pada tanggung jawab sosial, lingkungan, dan pengembangan industri lokal. Implementasi TKM di Toyota. Perusahaan memperluas tanggung jawab manajemen melampaui layanan dan produk instan. Kemudian Toyota meneliti bagaimana konsumen menggunakan produk-produk yang dihasilkan. Dan hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan dan meningkatkan komoditasnya. Kemudian Toyota berfokus pada dampak yang tidak signifikan terhadap prosedur, serta bagaimana dampak tersebut dapat diminimalkan melalui optimasi. Kemudian, Toyota berfokus pada Kaizen atau pengembangan proses berkelanjutan untuk memastikan bahwa semua produk dapat diukur, diulang, dan terlihat. Nah, adapun manfaat TKM di Toyota, intinya fokus pada pelanggan. Toyota berhasil menerapkan Total Quality Management atau TQM dengan menjadikan fokus pada pelanggan sebagai inti dari seluruh tujuan bisnisnya. Kepuasan pelanggan dianggap sebagai faktor utama dalam kesuksesan perusahaan di Toyota. Toyota memastikan produk dan layanan yang diberikan ini memenuhi bahkan melebihi harapan pelanggan, baik dari sisi kualitas, keamanan, maupun kenyamanan. Melalui TQM ini, Toyota tidak hanya mengutamakan konsumen, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan karyawan, pemilik, dan masyarakat luas. Kepedulian terhadap kualitas dan bertanggung jawab sosial tercermin dalam setiap tahap produksi. Pendekatan ini memperkuat kepercayaan konsumen dan menjaga reputasi Toyota sebagai produsen mobil yang andal dan juga inovatif. Nah, jadi kesimpulannya Total Quality Management atau TQM adalah konsep yang diterapkan dalam industri otomotif, termasuk Toyota Corporation. Konsep ini berfokus pada meningkatkan berkelanjutan di semua cabang dan tingkatan organisasi. Sebagai bagian dari Toyota, konsep ini mendefinisikan cara berorganisasi dapat menciptakan nilai bagi pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya. Melalui TQM ini, Toyota Corporation mampu menciptakan nilai yang pada akhirnya mengarah pada efisiensi operasional. Efisiensi ini terutama dicapai melalui koreksi terus-menerus terhadap kekurangan dan teridentifikasi dalam proses. Yang menjadi perhatian khusus adalah peran sentral yang dimainkan oleh area dan manajemen informasi dalam memungkinkan inisiatif TQM untuk diimplementasikan, terutama dalam pembelajaran berkelanjutan dan berdaya kerja tim.
Metode Toyota yang bertujuan untuk mengintegrasikan saran dari tenaga kerja sekaligus menghilangkan kelebihan produksi dan pemborosan dalam proses manufaktur, membantu perusahaan untuk menghormati semua pemangku kepentingan dan memprioritaskan klien. Tujuan-tujuan ini diwujudkan melalui TPS atau Toyota Production System.